Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an fi hadha as-sabah al-mubarak. Insyaallah sanuwasil darsana في مادة الثقافة الإسلامية، ونحن الآن في موضوع مصادر الأحكام الشرعية، وهو الباب الرابع من هذا الكتاب، يعني من كتابنا الثقافة الإسلامية. وصلنا إلى الصفحة 191 مصادر الأحكام الشرعية. حقيقة ما سنتحدث عنه اليوم هو مواصلة لما قد تحدثنا في الأسبوع الماضي، الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي. وحقيقة إخوتي في الدين، مصادر الأحكام الشرعية هذه ندرسه في علم أصول الفقه. الأصوليون يعني الذي يتعمق في علم أصول الفقه، من ضمن حديثهم مما يتحدث في هذا الجانب من العلم هو مصادر الأحكام الشرعية. مصادر طبعا معروف عندكم، جمع مصدر، sumber. مصادر الأحكام الشرعية. ونحن لا نتعمق كثيرا في هذا الجانب، إنما نريد أن نعطي تصورا لكم عن هذه المصادر للأحكام الشرعية. وحقيقة مصادر الأحكام الشرعية كثيرة، والذي عرفنا والذي سمعنا دائما القرآن والسنة والإجماع والقياس، أليس كذلك؟ وهناك مصادر أخرى منها متفق، من هذه المصادر ما هو متفق، ومنها ما هو مختلف فيه. المتفق مثل القرآن والحديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المختلف فيه مثل القياس والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة والعرف وغيرها. وأول ما سنأخذه التعريف بعلم أصول الفقه. لماذا نعرف أو لماذا نعرض بين أيديكم عن تعريف بعلم أصول الفقه؟ لأن الذي سنتحدث عنه هو من علوم أو علم من علوم أصول الفقه، يعني مصادر الأحكام الشرعية. ما هي علم أصول الفقه؟ طبعا أصول الفقه هو ربما هناك من يقول هي أدلة الفقه التي تستفاد منها الأحكام الشرعية. أدلة الفقه التي تستفاد منها، يعني من هذه الأدلة الأحكام الشرعية. وعند الأصوليين المقصود من كلمة من علم أصول الفقه هي العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. العلم بالقواعد، إذن الذي يتعلم، الذي ماذا نقول يدرس في هذا العلم، يدرس عن القواعد ويبحث عما يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية. طبعا هناك أقسام في علم أصول الفقه، 3 أقسام الذي يبحث أو يتعلم فيه من يتعلم في علم أصول الفقه. Ada 3 hal yang paling
diperhatikan, menjadi sudut perhatian bagi orang-orang yang belajar dalam dalam ilmu usul fiqh ini. Yang pertama adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-kulliyah allati tustafad min tilkal adillah, minal adillah, ya. Yaitu hukum-hukum syar'i yang menyeluruh, itu yang dibahas, yang diambil, yang didapatkan dari dalil-dalil. Ya. Kemudian yang kedua adalah fi ma yutawassalu bihi ila fahmiha minan nusus wa ila istinbatiha min ghairi nusus min qawaid lughawiyah wa tasyri'iyah. Nah, yang kedua yang juga dipelajari adalah hal-hal yang bisa mengantarkan kepada pengambilan hukum. Ya, pengambilan hukum, bagaimana sesuatu bisa menjadi halal, bagaimana sesuatu bisa menjadi wajib, bagaimana sesuatu bisa menjadi haram. Kenapa misalnya sholat 5 waktu itu dihukumi wajib, ya. Kenapa misalnya sholat rawatib itu dihukumi sunnah. Nah, inilah yang kemudian juga dipelajari oleh orang yang, atau alim, atau kita katakan orang yang takhasus di dalam usul fiqh ini tadi. Mereka mempelajari alat yang bisa sampai kepada penghukuman, ya, hukum-hukum syariah tadi, apakah dia wajib, sunnah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang dipelajari oleh orang-orang yang memfokuskan diri ke dalam masalah ilmu usul fiqh ini adalah tentang siapa orang yang mempelajari atau yang mengambil hukum ini tadi. Nah, orang tersebut tentu yang dimaksud adalah al-mujtahid, ya, al-mujtahid. Jadi ada 3 poin. Pertama adalah hukum-hukum syar'inya itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana cara sampai kepada hukum-hukum syar'i tersebut. Dan yang ketiga adalah siapa orang-orang yang bisa mengambil istinbat, mengeluarkan hukum-hukum tersebut. Dan kemudian nanti di sana yang akan dibahas adalah tentang ijtihad, mujtahid, dan syarat-syaratnya. Nah, untuk mempelajari ini semua tentunya tidak dalam pelajaran kita ini untuk memperdalamnya. Jadi, nahnu al'an nantaqilu ila masadiru al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-masdarul awwal huwa Al-Quranul Karim. Ya. Al-masdarul awwal huwa Al-Quran Al-Karim. Al-Quranul Karim ta'rifuhu kalamullah tabaraka wa ta'ala alladhi nazala bihi Jibril ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi alfazin arabiyyah liyakuna mu'jizatan dalatan ala sidqihi wa hudan linnas al-muta'abbad bitilawatihi al-mutawatir fi naqlihi. Ya. Hada huwa ta'rif min Al-Qur'anil Karim. Awalan huwa kalamullah. Idza qulna kalamullah yani lafzuhu wa ma'nahu. Lafzuhu wa ma'nahu. Laisa faqat lafzuhu aw ma'nahu. Idzan kilahuma huwa kalamullah. Lafzul Qur'an alladhi qara'na, ya, wa ma'nahu kilayhima kalamullah aw kilahuma kalamullah. Amma ma qadhafahu al-malik, al-malak laysa al-malik, al-malak fi raw'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu laysa biqur'an. Kadzalika turjumatuhu laysa qur'anan. Al-misal alladhi qadhafahu al-malak fi raw'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa al-hadis al-qudsi masalan. Hadis al-qudsi atau ماذا نقول الحديث القدسي يعني الحديث القدسي المثال. جيد. نواصل أولا. ثم نزوله مفرقا في مدة 23 عاما. يعني نزول القرآن مفرقا أي منجما في مدة 23 عاما. وطبعا في نزوله مفرقا عرفنا ما حكمة من ذلك، منها تثبيت قلوب الرسول صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين. ثم القرآن عربي اللفظي. القرآن عربي اللفظي.
Dan min huna arafna anna turjumat al-Quran laisa Qur'anan, bal hiya yusamma turjumat al-Quran. Al-Quran lazim an yakuna Arabiyan. Idza qulna Quran, idzan ma'na dzalika alladhi yuktabu bil Arabiyyah. Wa amma ma yuktab bi ghairi al-Arabiyyah, al-Injiliziyah wal Indonesiyah wa masalan Turkiyah wa Urdiyah, fa kullu hadhihi laisa Qur'anan. Wa ma warada fi min kalimatin ma'khuzah min ghairi al-Arabiyyah fa udat atau adat Arabiyatan. Nah, min al-Qur'an fil Qur'an yujad kalimah atau kalimat yani yatasarrab atau tatasarrab min ghairi al-Arabiyyah, misal Musa, Ibrahim wa ghairiha. Fil asal hiya laysat Arabiyyah, laysa min al-kalimat al-Arabiyyah, lakin udkhilat ila al-Arab fa asbaha Arabiyyatan. Idan idza ja'akum rajul أو شخص قال لك قلتم القرآن عربية اللفظ، لكن يوجد الكلمات في القرآن ليس العربية مثل إبراهيم وموسى وعيسى، ماذا تقول؟ نقول نعم هي من غير العرب لكن أصبحت عربية، عدت عربية. Ya, memang benar kalimat-kalimat tersebut asalnya diambil dari Bani Israel, ya Ibrani, tapi kemudian diambil atau dimasukkan ke dalam bahasa Arab dan berubah menjadi bahasa Arab. Berapa banyak bahasa-bahasa di dunia yang juga berkembang dan mengambil dari bahasa-bahasa bangsa-bangsa lainnya. Bahkan di dalam bahasa Indonesia sendiri, berapa banyak bahasa-bahasa kita yang merupakan serapan dari bahasa-bahasa lain. Namun kemudian setelah dia dimasukkan ke dalam bahasa kita, maka berubah menjadi resmi bahasa kita. Begitu juga apa yang ada di dalam Al-Quran. Rabi'an tawatur naqlil Quran. Tawatur naqlil Quran. Al-Quran min sifatihi annahu ja'a au nuqila mutawatiran. Di antara sifat Al-Quran adalah Al-Quran itu kulluhu mutawatir. Semua periwayatannya mutawatir. Wahada bikhilafis sunnah, ya, amma sunnah awil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'duhu mutawatir atau qalil minhu mutawatir wa aktsaruhum ghairu mutawatir. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebagian saja yang mutawatir. Ya, kebanyakannya adalah hadis-hadis yang tidak mutawatir, walaupun derajatnya nanti tetap sahih. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran kulluhu mutawatir. Lam yantaqis minhu harfun wa lam yazid fi kalimatin. Fihi kalimah. Ya. Jadi, min sifatil Quran annahu ja'a au nukila mutawatiran. Wasil. Hadha huwa Al-Quran. Jadi kalau dikatakan Al-Quran, jadi dia adalah kalamullah alladhi nazala bihi Jibril ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi alfazin arabiyyah, dengan lafaz-lafaz Arab. Mal hadaf liyakuna mu'jizatan dalah ala sidqihi wa hudan wa nuran yudhi'u at-tariq amama al-bashar. Wa huwa al-mudawwan fil masahif al-mahfuz fi sudur al-muta'abbad bi tilawatihi al-manqul ilaina naqlan mutawatiran bi tariqil musyafahah wa bi tariqil kitabah. Hadha huwa al-Quran. Wal'an natahaddas an al-hadis al-qudsi wal-Quran. Mal farqu bainal hadis al-qudsi wal-Quran? Naam. Ala qawli sahih atau ala qawli shawab, al-hadis al-qudsi lafzuhu wa ma'nahu min Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, fi khilaf. Ba'duhum yaqul ma'nahu min Allah wa lafzuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lakin as-sahih atau as-shawab huwa lafzuhu wa ma'nahu min Allah tabaraka wa ta'ala. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hadis qudsi itu lafaznya dari Rasulullah sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seperti ini yang mereka maksudkan, semua hadis begitu maknanya adalah dari
dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti tidak ada bedanya dengan hadis-hadis yang selain hadis qudsi. Maka yang benar adalah al-hadisul qudsi lafzuhu wa ma'nahu minallahi azza wa jalla wal farqu bainahu wa bainal Qur'an annahu ghairu mu'jizin fi lafzihi wala muta'abbadin bitilawatihi. Ini saja yang menjadi perbedaan ya antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Pertama, hadis qudsi itu tidak menjadi mukjizat dalam lafaznya. Makanya hadis-hadis qudsi kalau kita perhatikan, kita lihat susunan-susunan katanya itu berbeda jauh dengan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, tidak ada sesuatu yang membuat dia sangat menarik seperti Al-Qur'an, gitu kan? Karena memang dia bukan diturunkan sebagai mukjizat. Wala muta'abbadun bitilawatihi, ya, dan juga tidak bernilai ibadah ketika membacanya. Wa hada bi khilafil Qur'an. Al-Qur'an man qara'ahu wa in lam yafham wa in tata'ta'a fa innahu yujza bi qira'atihi. Ya, Al-Qur'an walaupun kita membacanya tidak paham, masih terbata-bata, tetap dihitung pahala. Amma al-hadis al-qudsi laisa kadzalik. Ya, tidak seperti itu. Wa qad yakunu mutawatiran wa qad la yakunu mutawatiran. Hadis qudsi ada yang dia nakalnya periwayatannya mutawatir dan ada juga yang tidak. Amal Quran kulluhu mutawatir. Jadi hada huwa al-farqu bainal hadis al-qudsi wal Quran al-Karim. Summa min masadir al-ahkam asy-syar'iyyah as-sunnah an-nabawiyah. Awalan hiya ta'rif sunnah ta'rif sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa hiya aqwalur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa takriratuhu. Idza su'ilta ma hiya sunnah qul aqwalur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa takriratuhu. Jayyid. ثم السنة بيان للقرآن وهي المصدر الثاني في التشريع. السنة بيان للقرآن. Sunnah itu diantara tujuannya atau kedudukannya sebagai penjelas bagi Al-Quran. Kama qala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Wa hiya al-masdaru tsani fi at-tashri' ba'da al-Quran. Jadi Suma thalithan as-sunnah hujjatun mislal Qur'an. As-sunnatu hujjatun mislal Qur'an wa yajibu qabuluha idza kana sahihan. As-sunnah hujjah. Ba'dun nas man yarfud sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidalilin ghairu maqbul yani. Mislu ba'dul firqah yarfud hujjiyata al-ahadis al-ahad ini. Sebagian kelompok di dalam atau kita katakan sebagian kelompok dari umat Islam ada yang menolak hadis, ya. Mereka mengatakan nahnu Qur'aniyun. Kami adalah orang-orang ahli Al-Qur'an. Wa yarfudul hadis, menolak hadis, terutama hadis ahad. Ya. Nah, mereka yang menolak hadis seperti ini sebenarnya sama artinya dengan menolak sebagian dari Al-Quran atau menolak Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk kita mengambil Al-Quran sebagai teladan bagi kita, ya. Mengambil hadis sebagai teladan bagi kita. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang yang dibawa oleh Rasul kepadamu maka ambillah. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang olehnya tinggalkan. Nah, apa yang dilarang dan dibawa oleh Rasul ini merupakan hadis Rasulullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyarah min amrihim. Ya. Nah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi wajib untuk diterima selama
nakalnya atau sanadnya sahih, ya. Adapun hadis-hadis yang mungkin dhaif ataupun dia sampai ke derajat maudhu, maka kita menolaknya bukan karena dia sunnah Rasulullah SAW, tapi karena kebenarannya itu sampai kepada Rasulullah adalah diragukan atau tidak benar adanya, palsu. Jadi yang kita tolak dalam hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu bukan sunnah Rasulullahnya, tapi adalah kepalsuan atau ketidakbenaran itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma aqsamu sunnah min haitsul isnad. Minha al-maqbul al-muhtaj bihi wa minha al-mardud. Nah, sebagaimana kita katakan tadi, sunnah itu tidak sama dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an kulluhu mutawatir. Quran itu semuanya mutawatir. Sedangkan sunnah Rasulullah SAW min haitsul isnad, dari sanadnya, dari periwayatannya, ada yang bisa diterima, yang bisa dijadikan hujjah. Dan dia pun terbagi-bagi. Al-maqbul darajat, yang bisa diterima itu ada tingkatan-tingkatannya. Wal mardud darajat ayatan. Sebagiannya lagi ada yang tertolak. Ya, dan itu pun memiliki tingkatan-tingkatan. Itu bisa kita pelajari di ilmu-ilmu mustalahul hadis dan lain sebagainya. Ya. Jadi, nuwasil. Min masadiril ahkam syar'iyyah al-ijma'. Al-ijma'. Jadi, ma hiya al-ijma'? Al-ijma' lughatan al-azam wa tasmim 'ala al-amr. Wa aidan ya'ti bi ma'na al-ittifaq 'ala syai'. Ya, ijma' adalah secara bahasa azam, ya, tasmim 'ala al-amr. Ya, kokoh dalam suatu perkara, atau juga bermakna al-ittifaq 'ala syai', ya, sepakat terhadap sesuatu, ya. Al-ijma' 'inda ar-ra'il al-awwal, yang dimaksud dengan ijma' bagi generasi-generasi pertama umat Islam, yutlaqu 'ala ma ulima min ad-din bid-darurah. Jadi kalau dahulu riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang ijma' ini, yang dimaksud adalah ma ulima min ad-din bid-darurah. Apa yang diketahui dalam masalah urusan agama ini yang semua orang pasti tahu, ya. Ma ulima min ad-din bid-darurah. Tak ada yang tidak mengerti. Seperti misalnya salat maghrib 3 rakaat, semuanya tahu. Ya. Seperti misalnya apalagi contoh yang lain. Ya, banyaklah yang bisa kita datangkan contoh, tapi yang paling jelas misalnya salat, ya, di dalam salat tadi, maka tidak ada satu orang pun yang tidak mengetahui. Maka ini yang dimaksud dengan ijma'. Sedangkan indal usuliyin, yang dimaksud dengan ijma' adalah ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asrin minal usur ala hukmin syar'iyyin wa hadha mustahil wujuduhu. Nah, ulama-ulama usuliyin, usul fikih, mereka memberikan definisi terhadap makna ijma' seperti yang kita sebutkan ini tadi. Namun definisi ini banyak ditolak oleh para ulama, ya. Banyak ditolak oleh para ulama. Bahkan Imam Ahmad sangat mengingkari definisi seperti ini. Kenapa? Karena ini mustahil adanya. Ya, ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asrin minal usul. Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu masa, ya, terhadap suatu hukum syar'i. Ini tidak mungkin ada, kata Imam Ahmad, ya. Man idda'a al-ijma' fahuwa kadzib. Barang siapa yang mendakwa adanya ijma', fahuwa kadzib. La'allan nas ikhtalafu. Bisa saja manusia ada yang berselisih di dalamnya. Walakin yaqul la na'lamun nas ikhtalafu. Au lam yablughna. Sebaiknya kalau kita ingin mengatakan sesuatu yang tidak ada khilaf di tengah para ulama, kita katakan saja la na'lamun nas ikhtalafu. Kami tidak mendapati ada orang yang menyelisihi pendapat ini. Au lam yablughna, ya, atau belum sampai kepada kami. Ya. Kenapa demikian? Lianna da'wa al-ijma' ala hadzal nahwi laisat maqalati ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mendakwakan definisi ijma' dengan yang dijelaskan oleh para usuliyin ini tadi, itu bukanlah bentuk dari ucapan ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini seperti yang disebut oleh Imam Ahmad.
Jadi, ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Hakikatan hada tawil, al-kalam anhu tawil, lakin natrukuhu. Al-muhim al-ijma' alladhi yafhamuhu al-ulama, alladhi ittafaqa fi ulama huwa al-ijma' bima'na ma'ulima minad din bid-darurah. Apa yang diketahui dengan pasti, ya, yang harus setiap muslim harus tahu tentangnya, seperti Allah Esa, ya, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, ya, salat zuhur 4 rakaat. Nah, yang seperti ini yang bisa dikatakan ijma', ya. Adapun dalam masalah-masalah hukum fikih lainnya, sebaiknya kita mengatakan kalau tidak tahu, kita katakan lam na'lam atau la na'lamun nas ikhtalafu. Lam na'lam ma khilafu hada. Kami belum mengetahui apa yang menyelisih ini. Ya, karena memang ranah fikih khususnya itu adalah majal lil khilaf, ya, tempat terjadinya perselisihan dan khilaf. Jadi, masadirul ahkam syariah yalihi al-qiyas, ya. Al-qiyas lughatan at-taqdir lisyai' bima yumathiluhu. At-taqdir lisyai' bima yumathiluhu. Jadi qiyas adalah at-taqdir lisyai' bima yumathiluhu, menetapkan sesuatu untuk sesuatu dengan apa yang sama dengannya. Ini secara bahasa. Atau at-tamtsil, atau menyamakan, at-tashbih, ya. Menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang mirip dengannya. Amma indal usuliyin, ma'na atau ta'rif al-qiyas ilhaqu waqi'ah la nassa ala hukmiha biwaqi'atin waradan nas bihukmiha. Mengikutkan suatu peristiwa, memasukkan suatu peristiwa atau sesuatu keadaan yang tidak ada nas yang berbicara tentang hukumnya kepada suatu peristiwa atau suatu hal yang ada nas berbicara tentang atau memberikan hukum tentangnya. Fil hukmi alladhi warada bihin nas, ya. Menyamakannya ke dalam hukum yang menyamakannya di dalam hukum alladzi warada bihin nas, yang ada nas berbicara tentangnya. Litasawit luwaqi'atain fi illatil hukum, karena ada kesamaan illah di dalam dua peristiwa tersebut. Ya, contohnya apa? Mislu qiyasi muamalati ghairil bai' wasyira' 'alal bai' wasyira' inda nida' li salatil jumu'ah. Ya, contohnya adalah transaksi selain jual beli, baik itu sewa menyewa, ya, pinjam, transaksi apapun yang dikiaskan dengan jual beli pada saat azan dalam sholat Jumat. Ya. Di dalam dalil-dalil atau nas-nas yang melarang tentang tak boleh berjual beli ketika ketika panggilan azan sholat Jumat itu, yang disebutkan, yang memiliki nas tentang pelarangannya adalah jual beli. Tetapi kemudian muamalah yang lain, transaksi yang lain juga dikiaskan, dimasukkan hukumnya sama seperti ini. Kenapa? Karena ilahnya sama. Ya, ilahnya sama-sama memalingkan kita, sama-sama menyibukkan kita dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk di dalamnya ijarah, sewa menyewa, ya, apalagi misalnya misalnya lagi, ya, transaksi-transaksi lain, pinjam meminjam misalnya, begitu kan. Nah, semua ini tadi hukumnya sama seperti al-bai' wasyira', jual beli, walaupun tidak ada nas secara sharih yang melarang pinjam meminjam, sewa menyewa, tetapi karena ilahnya sama-sama bisa menyibukkan seseorang dari panggilan sholat Jumat, maka ini dikiaskan hukumnya ke dalam hukum jual beli. Ya, jadi kias itu adalah memasukkan suatu hal yang tidak ada hukum nas syar'inya berbicara tentang dia dengan sesuatu yang memiliki hukum atau dalil yang berbicara tentangnya, karena samanya ilah mereka, karena samanya ilah atau tujuan dari pelarangan tersebut.
Ya, mudah-mudahan antum bisa memahami apa yang ana jelaskan ini, dan ana harapkan antum juga membaca lagi apa yang ada di buku ini tadi. Sudah 30 menit ya di yang pertama ini. Sebetulnya ana berharap ini sampai selesai, tapi karena waktu kita sedikit, ana rasa kita cukupkan sampai di sini. Ada lagi istihsan nanti lanjutannya, ada istishab, ada masalih al-mursalah, ya, ada al-uruf, dan syara' man qablana, mazhab as-sahabi, dan lain sebagainya. Ya, ini mazhab sahabi yang terakhir ya. Nanti ini kita akan jelaskan mungkin insyaallah pada pertemuan berikutnya secara ringkas saja. Dan apabila semua masadirul ahkam syariah ini ada, maka yang paling kuat adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya tadi seperti qiyas, ya, istishab, istihsan, ya, mazhab sahabi, al-masalih al-mursalah, ini ikhtalafa fihi ulama. Apakah dia bisa dijadikan masdar ataukah dia masdar tapi bukan masdar mustaqil, bukan masdar yang bisa mendatangkan hukum tersendiri dari masdar-masdar tersebut tanpa dikembalikan kepada Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Nas'alullah an yanfa'ana bima alimna wa yarzuqna al-fahma wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.